Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Dunia persilatan tengah dihebohkan dengan kehadiran 4 darah berkepandaian tinggi yang telah menghancurkan 2 partai silat. Siapakah 4 darah itu? Temukan jawabannya di video berikut ini. Pertama, ialah golongan atau aliran putih yang berhati polos dan menjadi sahabat-sahabat terbaik dari partai yang hendak didirikannya. Golongan kedua, yakni tokoh-tokoh silat yang dulunya pernah menjadi musuhnya, dan tentu saja kehadiran mereka dalam peresmian berdirinya Partai Telaga Wangi saat itu diragukan etikat baiknya. Golongan yang ketiga ialah tokoh-tokoh silat baru, tapi yang sudah agak dapat nama dalam kalangan persilatan, namun tak dapat dipastikan di golongan mana mereka berdiri sebenarnya. Suara trompet berhenti. Begitu suara tiupan trompet berhenti, maka ketua partai baru diikuti oleh keseluruhan anggota partai yang ada di atas panggung mendongak ke atas. Tangan kiri lurus-lurus ke bawah, sedang tangan kanan dimelintangkan di dada. Maka serentak dengan itu, mereka pun berseru dengan suara gegap gempita. Hari 1 bulan 2, sebuah peristiwa besar dan penting. Di tepi telaga, partai baru membuka lembaran sejarah. Partai Telaga Wangi ialah namanya. Keempat baris kalimat itu diserukan sampai 3 kali berturut-turut. Sesudah itu, maka bangkitlah ketua partai dari kursinya dan melangkah ke muka panggung. Dengan muka berseri-seri, Dewa Pedang memandang pada para hadirin, lalu menjura memberi hormat. Saudara-saudara sekalian yang kami muliakan, pertama sekali saya selaku ketua dari partai yang baru muncul ini, atas nama keseluruhan anggota partai, mengucapkan banyak terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya karena saudara-saudara sekalian telah sudi meringankan langkah untuk datang kemari. Suara ketua Partai Telaga Wangi ini keras dan lantang, penuh wibawa, dan nadanya teratur demikian rupa enak didengar sehingga seluruh mata yang hadir ditujukan kepadanya. Setelah menyapu sekilas para tamunya dengan sepasang matanya yang tajam, maka Dewa Pedang pun meneruskan bicaranya. Dalam pasang surutnya dunia persilatan dewasa ini, kami bersama telah memberanikan diri untuk mendirikan sebuah partai baru yang kami namakan Partai Telaga Wangi. Sesuai dengan namanya, maka kami benar-benar berusaha dan menginginkan agar kelak partai kami ini menjadi harum dalam merintis segala sesuatu yang baik di dunia persilatan. Kami percaya bahwa hanya dengan usaha yang betul-betul, dengan segala kesungguhan hati, dan ditambah pula dengan bantuan saudara-saudara sekalian di sini, terutama dari saudara-saudara golongan putih, maka pastilah dunia persilatan akan diliputi ketentraman dan perdamaian abadi. Sesudah mengakhiri pidatonya itu, maka ketua Partai Telaga Wangi memperkenalkan istri dan ketiga putranya pada para hadirin. 4 anggota partai yang menduduki jabatan penting juga diperkenalkan. Keempatnya ialah Jambak Rogo, pengurus partai untuk daerah utara; Kelabang Songo, pengurus partai daerah selatan;
Lalu Rahgundala, pengurus Partai Daerah Barat. Dan yang keempat, Suralangi, pengurus Partai Daerah Timur. Dewa Pedang mengakhiri perkenalan tokoh-tokoh Partai Telaga Wangi itu dengan kata-kata penutup. Akhirul kalam, sekedar untuk pelepas dahaga dan penangsal perut saudara-saudara sekalian, maka kami persilankan saudara-saudara untuk menikmati minuman serta hidangan selayaknya. Di samping itu, jika ada kekurangan atau kekhilafan dalam bentuk apapun, sudi kiranya saudara-saudara memberikan maaf. Dewa Pedang menjura, lalu memutar tubuh, namun sudut matanya menangkap ancungan tangan seorang tamu yang duduk di sebelah timur panggung. Ketua Partai Telaga Wangi, sebagai partai baru, aku si bayangan setan ingin menjajaki sampai di mana kehebatan kalian. Jangan-jangan partaimu ini hanya bagus nama saja, tapi tak ada isi. Jangan-jangan partaimu yang memakai nama Telaga Wangi hanya merupakan telaga busuk yang tak mampu menghadapi pasang surut dunia persilatan. Sebagai ketua partai, apakah kau bisa sedikit memberikan bukti di hadapan para hadirin bahwa partaimu adalah satu partai yang memang patut dibrojotkan? Semua kepala para hadirin yang ada segera dipalingkan ke arah timur. Dewa Pedang sendiri juga memandang ke jurusan itu. Yang telah buka suara tadi ternyata adalah seorang tokoh silat berjubah hitam, berbadan tinggi langsing, berkepala lonjong, dan kedua pipinya sangat cekung. Dialah tokoh yang digelari si bayangan setan. Dan dari gelar ini saja sudah dapat diketahui bahwa dia adalah tokoh dari kalangan hitam. Dewa Pedang yang tajam pemandangannya diam-diam sudah maklum bahwa maksud kedatangan serta ucapan si bayangan setan tadi adalah satu tantangan atau penghinaan atau sekurang-kurangnya menganggap remeh partainya dan dirinya selaku ketua. Namun dengan tenang dan bijaksana, Dewa Pedang buka mulut hendak menjawab. Tapi dari panggung sebelah barat tiba-tiba terdengar seseorang berseru yang suaranya keras menggeledek. Hei, bayangan setan, apakah kau buta atau masih belum membuka mata lebih lebar sehingga kau berbicara begitu terhadap Partai Telaga Wangi? Jika kau kena julukannya ketuanya, tak bakal kau anggap remeh. Kini semua kepala serentak diputar ke panggung sebelah barat. Namun tak seorang pun, termasuk Dewa Pedang, yang mengetahui siapa adanya manusia yang telah bicara tadi. Ini memberi kenyataan bahwa siapapun adanya orang itu, maka dia pastilah memiliki tenaga dalam yang tinggi dan ilmu memindahkan suara yang lihai. Meskipun orang itu berada di sebelah selatan atau utara, namun suaranya bisa dipindahkan sehingga kedengarannya dari arah barat atau timur. Karena tak mengetahui siapa yang bicara, maka si bayangan setan dengan penasaran berseru. Nama Dewa Pedang memang cukup dikenal karena permainan pedang yang boleh juga. Tapi aku bertanya dan bicara tadi bukan ditujukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk keseluruhan Partai Telaga Wangi. Atau mungkin semua anggota partai baru ini sekaligus memiliki gelar sebagai Dewa Pedang. Terdengar suara mengekeh yang mengandung ejekan. Lagi-lagi suara ini datangnya dari jurusan barat, dan lagi-lagi tak satu orang pun yang tahu siapa yang mengeluarkan suara tertawa itu. Kau terlalu sembrono dalam bicara, bayangan setan. Apa kau tak tahu bahwa ucapanmu itu menghina langsung nama ketua serta seluruh anggota Partai Telaga Wangi?
Tak satu tokoh silat dan partai persilatan pun yang bisa menelan kata-katamu itu. Entah Dewa Pedang atau partai barunya. Diam-diam, ketua partai Telaga Wangi segera maklum bahwa di antara para hadirin ada yang mulai memasukkan jarum-jarum perangsang untuk menghangat dan mengacaukan suasana. Dengan sikap tenang dan bijaksana, dia menjawab. Waktu bicara ini, dia sama sekali tidak menghadap kepada si bayangan setan secara langsung, namun memandang ke tengah-tengah hadirin. Sekaligus ini merupakan satu balasan yang cukup menyakiti si bayangan setan meskipun datangnya secara halus. Saudara-saudara sekalian, tadi kami sudah menyatakan bahwa maksud dari didirikannya Partai Telaga Wangi ini ialah untuk berusaha menenteramkan dan mendamaikan dunia persilatan. Sebagai partai baru, kami memang belum punya nama, tetapi justru bukan namalah yang ingin dikejar oleh partai kami. Apa perlu nama hebat kalau kehebatan itu artinya hanya untuk merusak belaka? Untuk kedua kalinya, maka si bayangan setan merasa disakitkan hatinya oleh kata-kata Dewa Pedang itu. Dia berprasangka bahwa gelarnya si bayangan setan yang dimaksudkan oleh ketua Partai Telaga Wangi sebagai sesuatu nama yang hanya untuk merusak. Mulut si bayangan setan komat kamit dan dia angkat bicara kembali. Dunia sejuta arah, ucapan 1000 kalimat lidah. Lidah bersilat lidah, lidah bersilat kata, namun dunia persilatan tetap dunia persilatan yang tiada mengenal adanya satu partai baru tanpa diketahui partai yang macam mana kelasnya. Dan dia angkat bicara kembali. Apakah kelas keroco saja atau bunglon atau kadal atau kunyung? Setiap partai baru wajib menghadapi batu ujian. Betul, betul, betul. Menyambung suara yang dari panggung sebelah barat. Partai baru mesti diuji. Tapi, apakah kau sanggup melakukan ujian itu, bayangan setan? Jangan kau hanya bicara besar saja. Tak tahu isinya cuman gemblong. Marahlah si bayangan setan mendengar kata-kata itu. Siapa yang takut melakukan ujian? Katanya membentak. Sekali tubuhnya berkelebat, maka melesatlah ia ke atas panggung. Sedikit pun gerakannya ini tiada menimbulkan suara. Salah seorang tokoh silat dari aliran putih yang ada di antara para tamu berbisik pada seorang kawan di sebelahnya. Bayangan setan memang dikenal kehebatannya. Tapi kalau untuk menghadapi Dewa Pedang, dia akan sia-sia saja. Kawan yang diajak bicara mengangguk-anggukkan kepalanya. Mari kita saksikan saja, katanya sambil memandang kembali ke atas panggung. Sementara itu, dalam suasana yang hangat itu, mulai terdengar suitan-suitan dan sorak-sorai sebagian yang hadir untuk memberi semangat pada si bayangan setan. Dan si bayangan setan menjadi pongah. Sambil memandang kepada para tamu, dia berkata, "Kalian semua silakan buka mata lebar-lebar. Hari ini aku si bayangan setan akan menguji satu partai baru." Benarkah apa yang dikatakan si bayangan setan dalam menantang Dewa Pedang? Temukan jawabannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.